Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Nusa Kambangan, ibu kota makhluk halus di tanah Jawa. Apa yang terbersit di pikiran kita saat mendengar Nusa Kambangan? Benar, di pulau yang masuk wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini dibangun lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lapas Nusa Kambangan bisa dicapai kira-kira 5 menit dengan naik kapal feri dari pelabuhan khusus yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM. Lapas Nusa Kambangan atau bahasa sederhananya penjara sering jadi tempat eksekusi mati narapidana kelas kakap. Pelaku bom Bali, Amrozi dan Mukhlas dieksekusi di sana. Begitu juga gembong narkoba Bali, Nene asal Australia, Andre Chan dan Miuran Sukumaran. Konon penjara Nusa Kambangan ada sejak masa pendudukan Belanda. Di sisi lain, Nusa Kambangan ternyata sudah dikenal jauh sebelum jadi penjara dan tempat eksekusi bagi narapidana berat. Tepatnya saat Cilacap masih bernama Kadipaten Donan yang berdiri pada 17 Januari 1678. Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara, Lokantara, Dr. Purwadi mengatakan, dalam cerita tutur pedalangan, daerah ini disebut Nusa Kambana, Nusa Barambang, Watu Masikit, Sela Marsikit atau Dandang Mangore. Sedangkan dalam cerita wayang Purwa, kayangan Nusa Kambana digambarkan begitu wingit nan seram. Penguasa Nusa Barambang adalah Betari Durga yang bergelar Sang Hyang Pramoni. Betari Durga mendiami istana Watu Masikit, sebuah istana yang gemerlap karena dibangun dengan bahan serba emas. Beberapa literatur kesusastraan menamakan dia Betari Durga Umayyi, ujar Purwadi. Sementara Keraton Surakarta Hadiningrat memberi sebutan Sang Hyang Betari Kalayuwati. Jelas alumnus Fakultas Filsafat dan Fakultas Ilmu Budaya UGM tersebut. Purwadi berkisah, Nusa Barambang kala itu juga menjadi ibu kota buat makhluk halus yang tersebar di seluruh tanah Jawa. Penguasa alam lelembut di tiap-tiap kabupaten mesti tunduk pada perintah Sang Hyang Pramoni Durga. Mereka yang tunduk diantaranya adalah Jin Balabatu di Blambangan Banyuwangi, Buta Locaya di Penguasa Kediri, Sidagori di Pacitan, dan Klenting Mungil yang mendiami Magetan. Ada juga jin abur-abur yang tinggal di Mediun, Kalajengga di Malang, serta Pilang Putih di Cepu Blora. Semua pemuka makhluk halus tiap tahun sowan ke Nusa Kambangan untuk caos glondong pengarep-arep. Peni-peni Raja Peni, guru bakal guru dadi, tutur Purwadi. Selain para pemuka makhluk halus, Keraton Surakarta setiap tahun menyelenggarakan upacara Wilujengan Negara Maesa Lawung di alas Krenda Wahana. Di sana ada Jin Trenggiling Wesi yang bertindak sebagai sekretaris Betari Durga. Jin Trenggiling Wesi bermukim di daerah Majenang. Sementara itu, pengelolaan properti istana dipercayakan pada Jin Nyai Patiting dari Tuban. Kemudian Jin Nyai Puspakati mengurus busana sehari-hari sang ratu. Adapun Jin Nyai Roro Denok menjadi orang yang bertanggung jawab pada suguhan makanan sehari-hari di istana.
Satu hal yang membuat tempat bersemayam Sang Hyang Pramoni itu terlihat istimewa adalah adanya sekar atau bunga Wijaya Kusuma yang tumbuh. Menurut Purwadi, siapapun orang yang mampu memetik bunga Wijaya Kusuma hidupnya akan mulia dan berwibawa. Bahkan konon keturunannya akan lestari dalam menjabat kekuasaan di tanah Jawa. Seseorang yang ingin mendapat bunga ini harus bersemedi di Gunung Serandil dan melakukan lara lapa tapa brata. Hal itulah yang mendorong Kanjeng Sinuwun Amangkurat Amral yang memerintah Kerajaan Mataram Kartasura pada tahun 1677 sampai 1703, ujar Purwadi. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk bisa memboyong Sekar Wijaya Kusuma. Pungkas dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Demikian kisah Nusa Kambangan sebagai ibu kota makhluk halus di tanah Jawa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.